Bu Mita. Di sini yang saya tanyakan, selamat siang Bu Mita. Selamat siang Selamat Bu siang Bu Herlina. Mita. Ya, Nah, kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik Bu. Bu Ibu Mita, apa suara saya kabarnya? kedengaran? Kedengaran. Bu Ya, Mita, Alhamdulillah baik Ibu. Makasih Bu sudah Alhamdulillah baik, Bu bertanya. Mita. Iya. Iya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Mita? Iya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Gimana ya? Oh, bagus sekali itu Bu, bagus sekali. Tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu, dan menyenangkan bagi siswa saya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian, baiklah, karena siswa tadi Ibu katakan dari siswa berbicara saat pembelajaran berlangsung, mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu ya. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka tidak memahami materi pelajaran, ataukah mereka bosan, jenuh, apakah mereka ingin menarik perhatian? Itu ada beberapa faktor ya Bu ya. Ya, saya pikir Ibu mungkin karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Mungkin terlalu berat bagi mereka, Bu. Ya, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, seperti itu. Iya Bu Herlina, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga kan perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Bu, saya akan melakukannya apa yang Ibu sampaikan, akan memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang mau diam. Bagaimana Bu Mita? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Dari info yang saya dapat dari Bu Herlina, saya sudah memiliki gambarannya Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Saya kan punya teman sejawat Bu ya. Jadi di sini saya akan meminta bantuan Bu Lucy itu sebagai teman sejawat saya supaya saya tetap konsisten melakukan hal tersebut dan bisa belajar bersama. Dari hasil diskusi kita hari ini, Bu Mita, komitmen apa yang akan Bu Mita terapkan sehingga pembelajaran tidak membosankan untuk siswa? Baik Bu, saya akan memberikan penjelasan yang lebih menarik dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, melakukan penguatan positif kepada siswa yang mau mendengar penjelasan yang saya lakukan dan mengajak Bu Lucy untuk berdiskusi dan belajar bersama. Wah, ide bagus sekali. Tetap semangat ya Bu Mita. Semangat ya, Bu, semangat.
Ya, semangat juga buat Bu Herlina. Saya menjadi lega bisa berbicara dan menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Sama-sama Bu Mita. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi apa yang akan Ibu beritahukan ke saya hasilnya nanti ya Bu ya. Setelah Ibu lakukan, Baik, Bu nanti Ibu Herlina. ceritakan pada saya. Baik Bu, saya akan melakukannya dan saya akan menyampaikan apa hasil implementasi saya kepada siswa mengenai hal yang saya akan lakukan. Terima kasih sekali lagi buat Bu Herlina. Baiklah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kucing. Ya, baik. Selamat siang Bu Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, baik, Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Bu, Iya, apa sih agenda kita hari ini? saya merasa sedih dan khawatir. Saya khawatir murid saya akan tertinggal dalam pembelajaran. Bu, Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu yang masih di kelas? Kekhawatiran apa yang Ibu rasakan? mungkin murid saya merasa tidak percaya diri atau tidak tertarik dengan materi yang saya berikan Bu, atau materi pelajaran yang saya berikan Bu. Apa saja Bu faktor yang menyebabkan murid Ibu belum bisa apa yang menjadi kendalanya Bu? Mungkin murid saya memiliki kesulitan membaca, belum terbiasa untuk membaca belajar di rumah, karena ya mungkin anak murid tidak mau membuka buku di rumah. Oh, jadi belum bisa membaca lancar ya Bu ya? Iya. Tadi Ibu sudah menyebutkan faktornya. Bagaimana kondisi belajar murid Ibu di rumah Bu? Apa Ibu sudah tahu? Ya, saya sudah tahu mungkin orang tua muridnya mengatakan bahwa murid yang sering bermain itu di rumah itu bermainnya game, bermain HP di rumah dan tidak suka dia membaca, banyak bermain dia di rumah. Iya, memang. Nah, disinilah menjadi acuan saya kenapa anak sering bermain game di rumah, karena orang tuanya yang kurang perhatian di rumah Bu. Iya benar Bu ya, karena setiap anak itu membutuhkan perhatian. Kemudian game itu juga tidak baik dibuat anak yang sekolah. Jadi Bu. apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu menjadi lebih aktif di kelas Bu? Ya Bu, saya dapat memberikan penguatan positif kepada murid saya saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas di dalam kelas dan juga memberikan tugas kelompok dengan teman-temannya di dalam kelas, dan saya selalu memberikan tugas agar anak tersebut mau ikut berpartisipasi mengisi tugas karena aktif dengan teman-temannya di kelas. Baik Ibu, itu adalah hal yang positif Bu, hal yang baik Ibu lakukan. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu agar supaya murid Ibu tersebut membaca lancar? Saya dapat memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya juga dapat meminta bantuan guru kelas untuk memberikan bimbingan khusus kepada murid saya, misalnya dengan rekan sejawat saya saat jam istirahat. Saya
minta bantuan teman sejauh saya untuk mengajarkan anak tersebut. Dan juga saya juga di sela-sela waktu kosong saya mengajari anak tersebut untuk membaca. Nah, ide yang bagus itu Bu, yang Ibu terapkan. Jadi bagaimana Ibu dapat berkoordinasi dengan orang tua murid? Ya, saya dapat menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Saya bisa mengatur waktu dengan menelpon orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Ma, nanti hari ini bisa nggak, ada waktu nggak? Jadi itu semuanya terjadwal. Sudah dijadwalkan dan akhirnya orang tuanya sepakat. Alhamdulillah Bu ya. Jadi apa rencana Ibu Herlina untuk membantu murid Ibu? Saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua, kemudian untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Merupakan hal yang perlu Bu ya. Jadi kapan Ibu Herlina akan mulai melaksanakan rencana tersebut Bu? Saya akan mulai melaksanakannya rencana tersebut sekitar minggu depan Bu, minggu depan. Iya. Baik Ibu. Jadi bagaimana Ibu Herlina akan mengukur keberhasilan rencana tersebut Bu? Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya. Baik, ya Bu. Ada lagi yang mungkin menjadi kendala Ibu? Ya, saya sebagai seorang guru, kita memang perlu memperhatikan anak yang belum bisa pasif, belum bisa membaca. Jadi tergolong anak yang pasif di kelas. Jadi dengan menghadapi murid seperti ini, memang terima kasih Bu Mita tadi sudah memberi masukan kepada saya dan saya akan menerapkannya, dan alhamdulillah Ibu memberikan solusi untuk anak saya agar anak saya bisa membaca dengan baik. Terima kasih banyak Bu Mita ya. Ya, saya juga berharap semoga orang tua bisa bekerja sama dengan Ibu Herlina, karena pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di sekolah ya Bu ya, di rumah juga. Kalau ada dukungan dari orang tua, mungkin apa yang dilakukan Ibu Herlina di sekolah bisa diajarkan di rumah. Jadi berkesinambungan antara guru dan orang tua. Baik Ibu, ada lagi? Ya Bu, terima kasih, sudah cukup, alhamdulillah masukannya, sehingga saya lega dengan mendengarkan saran dari Ibu. Terima kasih banyak Bu Mita. Ya, sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu. Semoga ya, Bu, berhasil ya Bu, semangat. Amin, ya rabbal alamin, semangat Bu. Iya. Baik Bu, kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.